Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hairun Nisa dengan NIM 2020 A1G004. Nah, pada kali ini saya ingin mempresentasikan tugas dari pendidikan kewarganegaraan tentang negara dan konstitusi. Baik, pada pembahasan kali ini yaitu tentang negara dan konstitusi, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu terkait tentang pengertian negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Nah, melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat selalu ingin mewujudkan tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, terwujudnya ketertiban, dan mensejahterakan masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Negara dan konstitusi itu merupakan dui tunggal. Nah, jika diibaratkan dengan sebuah bangunan, yaitu negara itu sebagai pilar-pilar atau tembok, dan dia itu tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat. Nah, yang menjadi pondasi dari negara tersebut ialah konstitusinya. Hampir di setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal ataupun belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tidak bisa dipandang oleh sebelah mata pada setiap negara di dunia. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu setelah pengertian suatu negara, yaitu ada tentang teori terjadinya suatu negara. Nah, pada teori ini saya mengambil 3 teori yang menyebabkan terjadinya suatu negara. Yang pertama yaitu ada teori teokrasi. Nah, menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, paham ini muncul bahwa keyakinan keagamaan Tuhanlah Maha Pencipta di langit dan di bumi, pemegang kekuasaan tertinggi. Tiada kekuasaan di dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan, termasuk suatu negara. Kemudian, teori yang kedua yaitu ada teori organik. Nah, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh penduduk yang tinggal di wilayah geografis saja. Tapi negara harus ada ikatan yang muncul, yaitu suatu keadilan. Kemudian teori yang terakhir yaitu ada teori perjanjian. Nah, teori perjanjian, masyarakat memandang terjadinya suatu negara karena adanya suatu perjanjian antar masyarakat. Baik, poin selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk negara. Nah, dalam bentuk-bentuk negara ini saya akan mengambil 2 bagian saja. Nah, yang pertama ada bentuk negara kesatuan atau unitaris. Nah, negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal, negara yang hanya terdiri satu negara saja. Tidak terdapat negara dalam suatu negara tersebut. Nah, dalam pelaksanaan pemerintah daerah di negara kesatuan dapat dilaksanakan dengan 2 sistem, yaitu sistem desentralisasi, di mana daerah-daerah diberikan kekuasaan di mana negara diberikan keluasaan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi. Kemudian, sedangkan sistem sentralisasi yaitu di mana segala sesuatu urusan dalam negara tersebut langsung diatur oleh pemerintah pusat. Kemudian ada bentuk negara yang kedua yaitu ada bentuk negara serikat atau federasi. Nah, negara serikat adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara
kemudian menjadi negara-negara bagian daripada suatu negara serikat. Nah, baik, untuk pembahasan selanjutnya di sini yaitu ada unsur-unsur konstitusi. Nah, di mana unsur-unsur konstitusi ini saya mengambil menurut para ahli, yaitu salah satunya yaitu menurut Savorgin Lohmann. Nah, dia menyebutkan bahwa ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Nah, sehingga menurut pengertian ini, konstitusi yang ada merupakan hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Kemudian yang kedua yaitu konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia. Nah, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya. Kemudian yang terakhir yaitu konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan atau Lubis 1982 itu ayat 48 menyebutkan pendapat lain ditentukan oleh Sri Sumantri yang menyatakan bahwa materi muatan konstitusi itu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, ada pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara. Kemudian yang kedua yaitu pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar. Kemudian yang ketiga yaitu pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Poin selanjutnya yaitu tentang macam-macam konstitusi. Nah, konstitusi itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, konstitusi tertulis, yaitu suatu naskah yang menjabarkan atau menjelaskan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintah tersebut. Nah, konstitusi tertulis ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, yaitu konstitusi tidak tertulis, yaitu salah satu yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Nah, konstitusi tidak tertulis ini dikenal dengan sebutan konvensi. Kemudian, konstitusi suatu negara pada umumnya menganut atau berisi tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, yaitu ada gagasan politik, moral, dan keagamaan serta pejuang bangsa, yaitu contohnya pernyataan konstitusi Jepang pada tahun 1947 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua yaitu ketentuan organisasi negara, yaitu memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun badan-badan negara yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu ketentuan hak-hak asasi manusia, yaitu memuat aturan-aturan yang menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia bagi warga negara pada negara yang bersangkutan. Kemudian yang keempat yaitu ketentuan prosedur mengubah undang-undang dasar. Nah, memuat aturan-aturan mengenai prosedur dan syarat dalam mengubah konstitusi pada negara yang bersangkutan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada kalanya konstitusi
memuat larangan mengenai mengubah sifat-sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini itu dimaksudkan untuk menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi, seperti timbulnya seorang diktator. Sebagai contoh, Undang-Undang Negara Jerman yang melarang untuk mengubah sifat federalismenya yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Sebab bila menjadi negara kesatuan, dikhawatirkan akan muncul seorang Hitler yang baru. Nah, pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar pada setiap negara berbeda-beda. Ada yang sengaja dibentuk, ada yang secara revolusi, yaitu pemberian dari penguasa, maupun secara revolusi. Nah, baiklah, mungkin hanya itu beberapa yang bisa saya jabarkan pada persentase kali ini, yaitu mengenai tentang negara dan konstitusi. Nah, apabila ada tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf, dan lebih kurangnya mohon dimaklumi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.